Jadilah orang tua yang bijak. Kalau anaknya salah, salahkan anaknya. Anak bertamu ke tetangga, punya anak, sama-sama punya anak, main. Nah, mamanya gosip, Pak RT itu sudah punya istri baru. Iya, orang mana? Orang turis Afrika. Apa nikahnya? Nikah siri, ngetek sembunyi-sembunyi. Anaknya saya memukul anaknya teman saya. Nangis anaknya teman saya. Saya melihat, nak, salah anak saya, tapi dibiarkan. Nak, ini, kamu jangan nyalakan anaknya teman saya. Si anaknya teman saya nyalakan anak saya, atau okar saya sama teman saya berantem gara-gara anak saya. Halo, assalamualaikum. Bagi yang sudah terlanjur melihat aku, jangan di skip, eman. Ini mungkin sudah jodoh, takdir kalian melihatku di sini. Karena aku di sini juga akan memberikan hal yang penting, insya Allah. Ini akan kita kupas kesalahan-kesalahan orang tua kepada anaknya yang menyebabkan anaknya ini ketika sudah tua menjadi error. Misal, kita lah coba lihat di teman-teman sekeliling kita, ada nggak orang yang bersalah tapi tidak mengakui kesalahannya? Apa ini, bukan salahnya aku, ini kamu mungkin mas yang salah masnya. Padahal jelas-jelas dia yang salah tapi menyalahkan orang lain. Ada nggak orang seperti itu di sekitar kita? Atau mungkin kita sendiri? Aku juga pernah mengalami itu. Aku pernah bersalah, tapi aku nggak mau mengakui salah itu. Aku menyalahkan orang lain. Kamu sih salah, aku ini sudah benar, kamu yang nggak jelas ngasih instruksi. Misal ada atasan ke bawahan, atasan ngasih info, Cong, nih kerjakan nih A sampai Z. Aku nerima A sampai Z dikerjakan, ternyata salah. Ternyata aku dicek, bos ini nggak ngasih instruksi yang jelas, kamu tuh salah bos, nyalakan bos. Ada nggak kayak gitu? Teman kita sekilas atau kita sendirilah, kita yang salah tapi nyalakan orang lain. Kamu sih salah bos. Itu apa sebab mental seperti ini kok bisa tertanam dalam benak kita? Ini semua karena sejak lahir kita sudah diajari ini. Sejak kecil orang tua kita, kalau kita labuh, jatuh, kesandung, aduh, mamanya nyamperin, kenapa nak, aduh ma, nunjuk batu, aduh, apa kata mama? Kasar batu, kamu ini batu, nakal, ya kan? Padahal anaknya yang jatuh sendiri gara-gara kesandung, nggak teliti, jatuh, mamanya menyelamatkan, aku udah pahlawan, padahal dia adalah menyesatkan. Mamanya datang, kenapa? Udah asar batu yang disalahkan. Si anak merasa, kalau aku jatuh, ternyata yang salah batu, bukan aku. Mindset ini terbawa ke pikiran bawah sadar. Ketika sudah tertanam ke bawah sadar, sampai tua, ketika ia bersalah, ia merasa orang lain yang salah. Ketika kecil, tersandung, padahal dia salah, nangis, mamanya datang, batu yang disalahkan, batu salah. Ketika sudah tua, saya salah, karena sudah punya mental seperti itu, menyalahkan orang lain, kamu salah. Ini ajaran orang tua yang berimbas kepada anaknya hingga tua. Karena pikiran bawah sadar itu sangat dominan. Bahkan peneliti mengatakan pikiran sadar itu 12%. Pikiran bawah sadar 88%. Jadi apapun yang kita lakukan itu lebih condong ke pikiran bawah sadar. Itu kesalahan pertama. Ibu menyalahkan orang lain ketika anaknya salah tapi menyalahkan yang lain. Yang kedua, ketika anaknya salah, jatuh dari kesandung batu, luka, lalu ibunya bergegas, mana yang luka nak? Luka sini bu, siku. Langsung ibunya menyembuhkan, mengobati. Ini juga kurang benar.
Ketika setiap saat si anak ini luka karena kesalahannya sendiri, si ibu yang menyembuhkan, akhirnya tertanam di bawah sadarnya, oh kalau aku salah, orang lain yang membenarkan. Akhirnya kalau sudah tua, dia sering salah, tidak mau mengintrospeksi diri. Ada mas, diocol mas, aku salah, biarin orang lain yang membenarkan. Aku salah, oh aku tuduh orang lain. Nah ini semua sudah pikiran bawah sadar dari zaman dulu, dari zaman kita kecil. Ketika kita jatuh, mama nyalakan batu, nyalakan sepeda. Ketika kita luka, kita diobati sama mama, nggak disuruh. Ini ya, bersihkan sendiri nih. Nah itu, ini adalah kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan orang tua kepada si anak, yang imbasnya anak ini kalau sudah tua ada mas. Mas, apa? Tidak mau menyadari kesalahannya diri sendiri. Ini sangat bahaya kalau sudah ada orang yang nggak mau merasa salah atas kesalahannya diri sendiri. Ini nggak punya teman, nanti kasihan. Jadilah orang tua yang bijak. Kalau anaknya salah, salahkan anaknya. Anak bertamu ke tetangga, punya anak, sama-sama punya anak, main. Nah, mamanya gosip, Pak RT itu sudah punya istri baru. Iya, orang mana? Orang turis Afrika. Apa nikahnya? Nikah siri, ngetek sembunyi-sembunyi. Anaknya saya memukul anaknya teman saya. Nangis anaknya teman saya. Saya melihat, nak, salah anak saya, tapi dibiarkan, nak. Ini. Kamu jangan nyalakan anaknya teman saya. Si anaknya teman saya nyalakan anak saya, atau okar saya sama teman saya berantem gara-gara anak saya. Kan? Itulah, ayolah, jadi ibu itu harus saling mengakui kesalahan kalau emang anaknya salah, dan jangan disupport. Kalau anaknya luka, ayo nak, ayo ikut mama, ambil betadine, ini pasang latihan. Jadi anak itu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Kalau salah, mengakui kesalahannya. Kalau terluka, mengobatinya sendiri. Ini itulah, ya kan? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini penting, ini jangan di skip. Assalamualaikum.